Bisa silaturahmi ke Pak Bara atau Pak Rahmanto, mungkin nama bidangnya Pak Bara. Beliau adalah ketua cabang Muhammadiyah Turi, nama dua periode satu periode. Sebelumnya udara, sebelumnya sekretaris. Ini nanti kita akan mencoba menjadi siapa beliau ini, insya Allah untuk bisa kita bersilaturahmi dan menggali dalam apa dan siapa beliau ini dan jejak langkah beliau di mungkin Pak Bambang bisa ceritakan apa ini mulai yang awal bisa dari kecil dari mana kemudian mulai mengenal Muhammadiyah itu dari mana gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah di sore hari ini kita silaturahim. Dan saya selama ini diberi amanat dari musyawirin pada waktu itu musyawarah cabang Muhammadiyah Kecamatan Turi tahun 2015. Waktu itu saya diamanai menjadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Turi untuk periode 2020 sampai 2020. Nah, sebelum saya jadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Turi, sebelumnya sudah juga berkecimpung di Muhammadiyah. Periode sebelumnya menjadi bendahara PCM Turi. Nah, periode sebelumnya lagi itu menjadi sekretaris pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Turi, pimpinan cabang Muhammadiyah Turi. Nah, sebelum itu saya menjadi ketua pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah bahkan sampai 2 periode. Sebelumnya saya masih masa skripsi saya, satunya sudah diamanai menjadi sekretaris pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Ya memang background saya alhamdulillah selama ini dari keluarga Muhammadiyah, kemudian bapak saya almarhum waktu itu menjadi ketua majelis Dikdasmen PCM Turi, kemudian ibu saya juga aktivis di pimpinan cabang Asia, dan termasuk kalau secara privat Muhammadiyah secara biologis sebenarnya ya keturunan Muhammadiyah karena simbah saya itu juga pendiri Muhammadiyah cabang, waktu itu namanya kan Muhammadiyah cabang Turi, sekarang pimpinan cabang. Dan sehingga memang lingkup saya memang dari keluarga Muhammadiyah. Dari pendidikan pun saya juga SMA-nya menempuh pendidikan di Muhammadiyah, yaitu di
SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta atau SMA Mudi. Sehingga memang ya jiwa atau darah Muhammadiyah memang mengalir ke diri saya. Semoga juga termasuk mengalir juga ke anak-anak saya. Alhamdulillah istri juga dulu aktivis di NA, juga sering barangkali mungkin saking mas sering kegiatan bareng antara pemuda dan NA, mungkin apa ya itu kecocokan atau gimana ya, atau kebetulan ya mas. Nah, alhamdulillah sering ada kegiatan bareng-bareng, akhirnya malah sampai sekarang terus menerus. Saya sekarang di PCN, istri biar ngurusi di ranting Aisyah di Ngentak ini. Nah, jadi ya memang ya termasuk anak-anak saya yang pertama juga sekolahkan di sekolah Muhammadiyah dari SD, kemudian SLTP, SLTA, di SD-nya Muhammadiyah Dadapan, kemudian SLTP dan SLTA-nya di Madrasah Malini 6 tahun, kemudian melanjutkan S1-nya juga di UMY di Muhammadiyah. Jadi memang ya semoga jiwa Muhammadiyah itu tetap tertanam, jiwa Muhammadiyah itu senantiasa terpatri secara kuat di diri saya, keluarga, termasuk juga anak-anak saya, biar menjadi juga kader-kader Muhammadiyah. Ini luar biasa nih teman-teman. Jadi beliau ini tadi kalau diceritakan bahwa Muhammadiyahnya secara biologis dan juga secara ideologis, ideologis. Jadi paripurna itu, jadi mulai dari keluarga bapak ibu yang bahkan sampai ke atasnya itu lihat kemudian Pak Bambang ini apa nih selama berkecimpung di Muhammadiyah khususnya seperti ini, kira-kira apa yang kendala dan kemudian hal-hal yang yang bisa dikembangkan lebih lanjut di Muhammadiyah dulu ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau potensi di Turi ini memang satu sisi beberapa kader yang memang pada militan, meskipun secara kuantitas memang Turi memang belum, itu tidak termasuk basis Muhammadiyah, katakanlah hampir ya perbandingannya mungkin 40-60 Muhammadiyah, yang lain dari saudara-saudara kita. Namun alhamdulillah terutama dari teman-teman di PCM, dari pimpinan harian itu semangatnya sangat bagus. Mereka meskipun sibuk kan kebanyakan juga beliau adalah ASN atau PNS, namun ternyata masih juga menyempatkan waktu, apalagi termasuk rapat harus rutin malam Rabu, rutin malam Rabu rapat. Ternyata alhamdulillah ya semangatnya teman-teman juga, saya mendorongnya juga ikut semangat, ikut termotivasi. Nah, kalau saya kan memang di swasta, sehingga memang ya karena memang lingkup kerjanya pun juga di Muhammadiyah, sehingga memang jiwa Muhammadiyah harus tetap. Nah, memang salah satu sisi kendalanya ya tetap ada plus dan minusnya. Memang di Turi ini meskipun potensinya potensi ekonominya juga masih kurang. Ini yang kadang-kadang ketika kegiatan-kegiatan dari sisi pendanaan ini memang masih kadang perlu kita support lagi, perlu kita semangat lagi biar kegiatan kita tetap jalan dengan support dari sisi finansial juga tercukupi. Ya, ini harapan kami agar ya semua saling bahu-membahu, semangat bersama untuk memajukan Muhammadiyah di Turi ini. Terus mengenai perkeadilan Pak. Selama ini di Turi apakah ada kegiatan unggulan untuk bisa menciptakan atau melahirkan kader baru Muhammadiyah, atau mungkin ada cara lain atau mungkin bisa ini yang selama ini juga menjadi
sisi kekurangan di Turi juga memang masih terbatasnya kader-kader perserikatan yang harapan kami itu bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan setelah kami tutup sudah waktunya untuk lengser berganti dengan generasi yang berikutnya. Memang sebenarnya potensi-potensi itu ada, sumber dayanya juga ada, hanya mungkin kita masih perlu perlu penyemangat lagi agar anak-anak kita itu bisa mau berorganisasi, mau berkecimpung di kegiatan pemuda Muhammadiyah, ikut berkegiatan di Nasyidul Aisyah dan juga di Kokam. Ini namanya kita masih sangat kurang, masih ada kendala. Ketika kami dulu ketika kami masih muda dulu, masih menjadi mahasiswa, itu semangatnya banyak sekali teman-teman yang ikut terlibat di dalamnya, bahkan sampai acara nginap di lereng Merapi dulu, itu juga semangatnya bagus sekali. Di Rites itu juga semuanya sangat. Kemudian kita adakan bakti sosial di sana, kemudian kerja bakti di sana untuk pembangunan SD Muhammadiyah waktu itu yang ada di Rites. Namun sekarang memang ya masih barangkali memang pemuda adik-adik kita, anak-anak kita memang perlu kita berikan semangat, kita berikan support agar mereka juga banyak berkiprah dan juga banyak tenaga potensial yang mau bergabung di Perserikatan Muhammadiyah. Oke. Terus ini kebalikannya ada satu yang menarik Pak. Ada bagi ambulanmu. Mungkin bisa diceritakan apa ini? Nah ini kan sebenarnya kan replika dari ambulan Muhammadiyah Turi yang kemarin memang kita cari modelnya yang seperti ini, yang seperti aslinya. Ternyata juga tidak mudah karena kemarin untuk syiar muktamar di UAD, karena kan kita tampilkan di sana kan tidak mungkin juga kita ini caranya punya replika ambulanmu ini yang sama hampir persis, makanya kita buat sedemikian rupa sehingga ini agak mirip dengan yang aslinya. Itu ya memang meskipun kadang banyak orang yang elok Turi kok ambulannya pakai mobil Alphard, ya itu sebenarnya kebetulan saja. Nah kebetulan waktu itu kan kami itu sudah berusaha menghimpun dana untuk pengadaan mobil ambulan, ternyata juga belum mencukupi, dari sisi pendana masih kurang banyak. Kami pernah mengajukan ke waktu itu sudah mau dibantu, namun barangkali memang rezekinya belum. Nah ternyata dari itu malah Allah barangkali memang permohonan kami ini diberikan jalan oleh Allah, akhirnya kok alhamdulillah ada dermawan yang mau menghibahkan mobil ambulan, mobil pribadinya yaitu Toyota Alphard itu untuk diberikan ke Muhammadiyah. Ya alhamdulillah kami dulu merasa bersyukur istilahnya setelah berusaha putar-panting untuk cari dana kok Allah memberikan jalan lain. Ini barangkali ya semoga barokah dari warga Perserikatan, warga umat khususnya di wilayah Kecamatan Turi ini. Semoga juga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Bapak Didi waktu itu yang memberikan bantuan mobil ini untuk kendaraan operasional ambulan Muhammadiyah Turi. Malah kemarin waktu Muktamar Solo juga ikut ambil ya. Hanya juga ada di lokasi di Muktamar. Kebetulan kan yang setingkat dengan Turi itu adalah miliknya PDM Klaten, sama-sama mobil Toyota Alphard. Namun kebetulan yang mobil di Klaten itu ternyata ada trouble sehingga mobil kita, yang mobil ambulan Turi ini dijadikan mobil yang ring 1 karena untuk beliau-beliau yang eksekutif, ya kan dilayani dengan istilahnya ya mobil yang agak lumayan lebih lebar, lebih tua, dan CC-nya pun juga. Terus ini Pak, kita akan lebih dalam tentang ambulanmu gitu. Untuk operasional Pak, dari ambulanmu itu
saya dengar itu untuk yang membutuhkan pasien itu tidak dipungut biaya. Benar. Terus itu pengelolaan ini biayanya gimana? Jadi memang kita ya istilahnya memang kita tidak menyampaikan bahwa mobil ambulans adalah kita tempel ambulan gratis ya, namun kalau beliau yang memanfaatkan mau memberikan infak atau sedekah kami terima, kalau tidak pun juga tidak masalah karena memang istilahnya kan ini mobil kemanusiaan sehingga makanya itu mungkin kita sebagai wujud syukur kita sudah mendapatkan mobil ini meskipun waktu itu ya kita kalau dinilai dengan apa ya finansial waktu itu kita hanya memberikan beberapa saja katakan sepertiga dari harga mobil ini. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk operasional memang selama ini ya kita alhamdulillah masih punya sedikit-sedikit dana yang dari iuran warga, iuran umat pada waktu itu alhamdulillah masih bisa untuk operasional, termasuk untuk servis. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada lecet itu juga alhamdulillah bisa tertangani dengan dana yang ada, kemudian penggantian lampu, jadi alhamdulillah juga. Kemudian untuk BBM alhamdulillah memang ada pihak-pihak yang menggunakan itu kadang ada yang memberikan sukarela berapa lah, nanti alhamdulillah dikumpulkan bisa untuk operasional berikutnya. Dan ya itu alhamdulillah saya juga merasa kasihan, merasa berutang budi pada driver, kemudian relawan ambulan karena memang selama ini sama sekali tidak mendapatkan istilahnya mendapatkan syahriah atau mendapatkan kompensasi gitu enggak. Alhamdulillah ya mereka relawan betul-betul relawan mencurahkan waktu, mencurahkan tenaganya untuk keberlangsungan mobil ambulan Turi ini. Terus kita mungkin agak balik lagi Pak. Di Turi kita mendengar bahwa diberikan amanah untuk mengelola wakaf dari warga. Mungkin warga yang musliman. Mungkin bisa diceritakan Pak. Mungkin ada berapa banyak tanah wakaf, kemudian pengelolaannya itu sendiri gitu. Ada bagaimana itu dia? Terima kasih. Jadi selama ini tanah wakaf yang sudah bersertifikat milik Persekutuan Muhammadiyah di Turi ini ada sekitar 87. Hanya kebanyakan dari tanah-tanah persekutuan tersebut memang kebanyakan untuk masjid, tempat ibadah baik mushola maupun masjid. Meskipun ada beberapa tempat tanah wakaf itu memang untuk lahan produktif, salah satu diantaranya yang ada di tanah itu di utara Tomat Kecamatan Bagri, kemudian ada yang sebelah selatan ini itu seluas 1.300 meter persegi. Kemudian ada juga yang sebelah utara Tugu itu ada 800 meter persegi. Kemudian yang dekat dengan Taman Bangun Kertopil itu sekitar 2.860 meter persegi. Nah, tanah-tanah yang produktif ini kita manfaatkan diantaranya untuk yang 2.860 meter persegi yang berdekatan dengan Taman Bangun Kertopil ini kami manfaatkan untuk penanaman kelapa kopior. Kelapa kopior sejumlah 48 batang. Kemudian juga tanaman alpukat yang kita mulai pada itu penanaman perdana oleh Bupati Sleman Bapak Dr. Haji Sri Purnomo MSI waktu itu sebagai Bupati Sleman. Itu penanaman perdana pada tanggal 25 Desember tahun 2019. Dan alhamdulillah ada beberapa pohon kelapa tersebut yang sudah mulai berbuah, kemudian alpukat juga sudah mulai berbuah. Ini betul alhamdulillah anugerah yang sangat tinggi. Kemudian sebagian dari tanah yang kami manfaatkan untuk kolam ikan. Kemudian kami juga membuat semacam zona untuk rekreasi. Nah ini kami memang masih bertahap, baik kita uji coba untuk rekreasi, untuk outbound, untuk outing class, bisa untuk nanti untuk perkemahan, termasuk nanti anak-anak yang ke situ bisa kita latih cara pengembangbiakan pohon dengan cangkok, stek, populasi, itu kan kami sudah kita siapkan. Nah, termasuk kemudian yang
yang sebelah yang 95 selisih 300 meter persegi itu sekarang kita rancang, ini sedang kita buat macam greenhouse nanti untuk display tanaman-tanaman yang bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk ada sebagian itu kami gunakan untuk garasi mobil Landismo yang sekarang ini kadang kurang terawat di gedung dakwah karena memang jauh dari yang merawat. Kemudian rencana juga termasuk untuk parkir mobil ambulan ini, sehingga nanti tempatnya yang strategis, siapapun pengelola yang akan memanfaatkan bisa menggunakan. Ya kan agak mobilitasnya biar lebih cepat. Oke. Kemudian lanjut lagi ke mana Pak? Ada kalau di Turi itu berapa ranting yang ada di Turi? Kalau rantingnya ada 10 ranting. Ya, 10 ranting, meskipun ya sampai saat ini memang eksis dari ranting tersebut memang ada yang sangat maju, ada yang agak tengah, memang ada juga yang belum, kiprahnya belum banyak. Namun alhamdulillah tetap semua bisa saling bangun, saling untuk mengembangkan perserikatan. Memang ya semua tetap ada yang maju, ada juga yang belum terlalu maju. Kalau kita setback 2-3 tahun kemarin kan kita dalam kondisi COVID gitu. Jadi Turi bagaimana kondisi waktu itu? Mungkin ada peran Muhammadiyah gitu. Ya alhamdulillah kalau waktu itu di PCN Turi ya kita dengan MCMC, kemudian CCC itu kan memang banyak memberikan manfaat, berkiprah banyak, terutama untuk warga yang terkena musibah waktu itu, terkena COVID. Ini kita berikan bantuan obat-obatan, kemudian bantuan sembako, termasuk masker, hand sanitizer untuk beliau-beliau yang kemarin terkena musibah itu, termasuk sembako yang kita sampaikan kepada dia, termasuk juga kepada amal usaha Muhammadiyah itu juga kita berikan bantuan sembako meskipun ya sekadarnya semampu dari PCM untuk memberikan santunan kepada beliau-beliau. Saya pun juga kena Mas, waktu itu kena di COVID kan ya harus nginep di PKO selama 2 minggu, tapi alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Jadi gambaran bahwa Muhammadiyah itu rutin pengajian ternyata terbukti salah ini. Jadi tidak hanya ngurusi pengajian dan hal-hal yang terkait dengan dalam tanda kutip yang bersifat religi, tapi aksi nyata dalam bentukan dalam kegiatan yang betul. Meskipun salah satu sih pengajian memang perlu. Pengajian kan selama ini juga yang ranting-ranting sudah ada tersendiri. Kemudian yang PCM setiap Ahad Kliwon itu kita juga adakan sendiri. Nah, insya Allah nanti rencananya harapan kami setelah Idul Fitri kita akan itu menyelenggarakan pengajian-pengajian ke antar ranting, sehingga kan nanti dari ranting ini biar bisa silaturahmi ke ranting yang lain, kemudian pindah ke ranting yang lain. Nah, harapan kami biar kita tuh pertama istilahnya ngaruh ke ranting yang pramuka, yang kedua menjalin silaturahmi agar yang katakanlah yang rumahnya jauh bisa silaturahmi di sana, tidak hanya di satu tempat. Itu harapan kami. Jadi selama ini kita di cabang Turi itu selapan 40 hari. Selapan dino, 35 hari di gedung dakwah itu setiap Ahad Kliwon. Kemudian ranting-ranting juga sudah menyelenggarakan pengajian sendiri. Biasanya setiap Ahad pagi itu sudah dari ranting-ranting sudah menyelenggarakan. Oke. Terus ini mau harapan ke depan Muhammadiyah Turi Pak, apakah yang cita-cita yang ingin diraih atau yang masih ingin diraih Pak? Iya, terima kasih. Jadi kami berharap yang selanjutnya berdoa agar Muhammadiyah ini semakin bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi warga perserikatan. Kemudian juga amal usaha Muhammadiyah juga semakin berkembang. Memang
ya ada beberapa faktor siswa-siswa yang menurun, adanya kebijakan dari pemerintah yang menambah jumlah rombel di sekolah-sekolah negeri juga agak berpengaruh. Namun alhamdulillah semangat dari teman-teman pimpinan Usaha Muhammadiyah juga termasuk guru dan karyawan anak juga bersemangat untuk lebih memajukan sekolah-sekolah tersebut. Nah, harapan kami agar ya kembali seperti dulu, karena dulu kan sekolah-sekolah Muhammadiyah itu memang jadi tujuan utama. Ya diturinya SMP-nya sejak dari SD, alhamdulillah dari SD Muhammadiyah Dadapan itu sampai untuk tahun ini dan beberapa tahun yang lalu sudah istilahnya sudah waiting list untuk daftar itu sudah inden. Alhamdulillah untuk tahun ini sudah terpenuhi. Semoga SD Balirante dan SD Girikerto juga bisa seperti itu. Kemudian SMP juga alhamdulillah siswanya juga ada peningkatan. Untuk SLTA-nya, SMK-nya, SMK Muhammadiyah 1 dan SMK Muhammadiyah 2 semoga juga akan semakin lebih baik jumlah secara kuantitas maupun kualitasnya untuk PPDB. Memang kalau ada kebersamaan, semangat bersama, saling menguatkan, saling support, ada sekolah tersebut sampai meningkat. Bang, ini kalau kita bicara Muhammadiyah, bisa berlepas dari Kiai Madalan ini. Kalau Pak Bambang sendiri apa istilahnya? Mungkin ada kata-kata yang dari Kiai Madalan yang sangat masuk ke hati sehingga bisa terus di Muhammadiyah dengan segala macam dinamikanya. Mari saya mengingat dengan yang disampaikan oleh Kiai Madalan, meskipun kan konteks waktu itu dengan kondisi yang sekarang mungkin penerapannya berbeda. Kalau waktu itu kan memang Kiai Madalan menyampaikan hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Memang waktu itu konteksnya memang betul menghidupkan akan masih awal, agar masyarakat itu semua mau untuk menghidupkan Muhammadiyah. Nah, kalau sekarang kan alhamdulillah sekolah-sekolah sudah berdiri, amal usaha sudah berdiri, PKU perguruan tinggi sudah banyak berdiri. Nah, satu sisi memang ya alhamdulillah juga Muhammadiyah juga memberikan istilahnya lahan untuk mencari rezeki bagi pejuang-pejuang Muhammadiyah, Bapak Ibu guru dan karyawan. Alhamdulillah juga Muhammadiyah bisa memberikan manfaat. Nah, kemudian harapan kami agar juga teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di Amal Usaha Muhammadiyah ini meskipun secara finansial sangat kecil, penerimaannya tetap monggo lah, nanti kita berjuang sama-sama menghidupkan Muhammadiyah ini, membawa Muhammadiyah khususnya di wilayah Taman Waktu ini agar lebih baik, diakui keberadaannya, dan juga yang paling penting adalah memberi manfaat bagi umat, memberi manfaat bagi warga perserikatan dan juga memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi kan tadi sudah banyak kita mendapatkan pelajaran motivasi dan hal-hal positif dari Pak Bambang Ramato yang menjadi nakoda Muhammadiyah cabang Bali. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus semangat berjuang Muhammadiyah dalam pergerakan persyarikatan ini sesuai dengan apa di Parisnya itu Islam satu yang gerakan. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Pak Bambang. Sami-sami Mas. Depan ini menjadi sebuah monumen atau dituri ada seorang Pak Bambang Ramato yang telah membawa ataupun membawa Muhammadiyah seperti ini sekarang. Semoga ini menjadi teladan bagi generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan bersama podcast Muhammadiyah Turi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.